bagi 2 berarti ini 18. Kita cari 18, kita tandai, boleh kita pegang begini, langsung kita pukul. Kita berikan dia itu teksnya selama 4 atau 5 kali. Artinya kalau dia bisa jawab 3 kali berarti normal. Baru kita mau koreksi. Nah, untuk yang menjadi probantu sampai yang menjadi contoh, satu lansianya siapa? Lansianya memperkenalkan diri, terus kemudian menanyakan ke pasiennya, kemudian menjelaskan pemeriksaannya apa secara umum, baru melakukan yang 6 kapasitas intrinsik. Perhatikan, setiap melakukan kapasitas intrinsik selalu memberikan informasi terlebih dahulu. Kita akan melakukan pemeriksaan kognitif atau memang tipe-tipe pasien tuh terutama lansia ya unik-unik biasanya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu jawab semampunya. Ketika nggak bisa, nggak apa-apa, jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Ya. Memastikan posisi pasien itu dulu. Nah, iya baru kita tinggal, benar. Jadi untuk melakukan untuk makanya begini caranya, dipraktikkan ini. Sudah jelas Pak? Sudah jelas baru kita ke sana. Di panduan memang dibilang kita langsung sebutkan 4 sampai 5 kata itu langsung disebutkan. Tapi kata-kata juga tidak boleh bersamaan ya. Jika bunga pintu nasi udara, bunga pintu nasi udara itu juga itu bisa. Menurut bagus nih, apa yang pertama kita lakukan? Puji pasien. Jangan lupa puji pasien. Bapak sudah sangat bagus menjaga kesehatannya sampai umur 60 tahun masih bisa begini. Mohon dipertahankan. Kasih tahu teman-temannya untuk hidup sehat seperti Bapak. Ya. Untuk melakukan tes mobilisasi ya, di sini caranya itu dengan cara yang pertama itu dengan cara menaruh kedua tangan gitu ya di atas bahu, terus nanti ibu bisa berdiri lalu duduk. Saya hitung sampai dengan 5 kali semampunya ibu saja. Timbangan. Terus yang terakhir, Ibu saya bertanya, apakah dalam 2 minggu terakhir itu Ibu ada perasaan sedih, tertekan, atau putus asa? Ada. Bisa? Sehat? Agak penuh. Namanya Pak, namanya Bapak. Oh, aduh. Umurnya Bapak berapa? Umur lahirnya tahun berapa? Waktu maulid. Yang minta izin dulu Pak Andi yang mau melakukan pemeriksaan untuk kesehatan Bapak. Biar kita sama-sama tahu nih kesehatan Bapak gimana. Di sini saya jelaskan dulu Pak ya. Kita ini ada 6, nanti akan kami lakukan ada 6 pemeriksaan atau pertanyaan ya. Bapak kira-kira ingat nggak sekarang ini tanggal berapa? Hari Ibu. Iya benar. Tapi tanggalnya Bapak ingat nggak? Hari Ibu biasanya tanggal 2. Oke, tangannya di kedua batu. Nanti Bapak berdiri dulu. Jadi Bapak bisa Bapak lakukan sebanyak 5 kali. Boleh itu Bu. Nanti belakang dulu Bapak. Bapak kita mulai. Jangan tuh ini di dekat tangan. Berdiri semampunya Bapak aja. Oke, duduk. Apakah Bapak merasa di dalam 3 bulan terakhir ini bagi Bapak ada yang melanggar nggak? Aku berasa naik 2 kilo. Apakah ada Bapak kehilangan nafsu makan? Masih senang makan. Dari mulai dari kognitif dulu. Katanya berhubungan. Ya, Katanya yang 3 kata tadi kan nggak boleh berhubungan. Tapi Tadi mohon contohnya. ranting dalam kan satu Oke, mohon ada lagi? suaranya dari Bapak Suaranya gimana? terlalu kecil. Suara terlalu kecil. Iya tadi Bapak Mungkin ibunya grogi kali ya di depan ya. Nanya dulu ke pasiennya penyakitnya apa Bapak, misalnya ada riwayat tekanan darah, Ini ada adalah diabetesnya. pemerintah. Iya. Mobilitas ini kan diperhatikan dulu kan, seperti pasiennya memakai pengaman seperti itu kan, konsep dan sebagainya itu. Jadi dilihat dulu, ditanyakan Bapak mampu nggak berdiri tanpa bantuan atau dan sebagainya. Kalau pasien tidak mampu, berarti tidak usah dilanjutkan pemeriksaannya. Nah kalau beliau mengatakan mampu, baru dilanjutkan pemeriksaannya. Oke, benar.
konfirmasi terlebih dahulu. Waktu pemeriksaan kita usahakan si lansia ini jangan sampai cedera ya. Kemudian usahakan itu di awal itu sudah kita konfirmasi. Lansianya kasih tahu bahwa berat badannya itu naik. Apakah perlu kita tanyakan yang bagian kedua, apakah ada nafsu makan? Oh tetap ditanya. Dan dia bilang, oh udah nggak bisa lihat jauh, ya jangan diperiksa. Tapi dia bilang saya ada gangguan penglihatan, saya minus, tapi saya pakai kacamata dan tidak bisa jelas saya ngeliat. Ya udah diperiksa dengan kacamata. Oke. Kan di screening itu disebutkan misalnya sedih, tertekan atau putus asa untuk pertanyaan yang pertama, tapi ditambahkan tadi ada bilangnya lelah, letih, lesu, mungkin itu lemah gitu, itu mungkin keluar dari konteks ini atau bagaimana ya? Ya sebenarnya yang kita butuh itu putus asanya. Putus asanya. Rasa bukan nggak berdaya ya, maksudnya putus asa itu hilang harapan, maksudnya udah jarang amat wah angkat, wah ini mah angkat wah, ini mah mati wah, putus asa itu putus asa. Kalau masalah mah itu lebih ke penyakit biasanya. Adalah ketika di hasil kita langsung lihat di bagian hasil, kita bacain aja. Nah berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata di bagian ini ada masalah. Dimana kalau ada masalah di bagian ini harus melakukan pemeriksaan lanjutan yang bisa dilakukan di puskesmas. Jadi ibu bisa mengingat 3 kata yang akan saya sebutkan sekarang ya Bu. Nah, jadi kata yang akan saya sebutkan itu cincin, kipas, balon. Cincin, kipas, balon. Cincin, kipas, balon. Saat gangguan pada penglihatan ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ibu ini memiliki riwayat penyakit seperti diabetes atau tekanan darah tinggi? Dia punya kencing manis. Baik ibu, saya akan mengucapkan kata-kata dan ibu akan mengikutinya. Meja. Cincin. Ibu, saya ingin bertanya, apakah ibu memiliki hobi atau kegiatan yang suka ibu lakukan di rumahnya? Ibu selama 2 minggu terakhir ini ibu kehilangan minat nggak sih bergosip sama tetangga? Masih minat sih mbak. Jadi kata-katanya tidak boleh diulang lagi kata yang sama ya. Misalkan juga katanya yang nggak nyambung, kursi meja itu masih nyambung ya. Jadi gunakan kata yang berbeda, kemudian sisi kiri dan kanan juga berbeda kata-katanya. Kursi, tembok, hujan. Bisa diulang? Bisa kursi, tembok, dan Pak RT. Pak RT. Bapak apakah bisa mengulangi 3 kata yang tadi saya sebutkan di awal? Bisa diulang lagi. Tiga kata ini, lalu berdiri, duduk sebanyak 5 kali. Kalau Bapak mengerti, ya. Apakah Bapak mampu untuk melakukannya? Insya Allah. Baik. Kelebihan. Ya. Ini, 2, ini, 4, ini, 1, Bapak. Baju. Biarkan yang Bapak selami. Saya sering bangun pagi olahraga sama nonton anime. Dalam 2 minggu ini aktivitas kegiatan yang tadi itu menurun atau gimana? Udah tetap itu aja. Tetap. Ini nanti teman-teman tuh bisa melakukan pemeriksaan screening lansia ketika sebelum jelas, pemeriksaan sederhana tapi manfaatnya sangat luar biasa. Jadi teman-teman relawan sudah sangat baik, seperti teman-teman di puskesmas juga melakukan screening. Nanti harapannya dengan teman-teman melakukan screening, lansia-lansia kita tahu tujuan kita melakukan pemeriksaan, lansianya sehat, mandiri, aktif dan produktif. Pengalaman ini sangat luar biasa, nanti akan kita implementasikan tanggal 29 dan akan berkelanjutan terus karena akan ada sekolah-sekolah lansia yang akan kita bentuk nanti di Kota Mataram maupun di Kabupaten.